Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sahabat Evi. Iya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, ini hari ini saya mohon waktunya sebentar ya. Jadi saya mendapatkan tugas di calon guru pembinaan 10 ini untuk melaksanakan observasi kelas. Tapi sebelum itu saya harus melaksanakan praobservasi terlebih dahulu. Jadi mungkin sebelum saya melanjutkan, monggo diperkenalkan dulu nama dan mengajar apa di SMA MGC. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Evi Chandra. Saya mengajar biologi di SMA MGC. Ya, terima kasih Ustaz Evi. Jadi di sini ketika kita melaksanakan observasi pembelajaran itu kan ada praobservasi, kegiatan observasi, dan pasca observasi. Nah ini sebelum pelaksanaan itu maka kita ada di praobservasi, yang mana kegiatan ini sebenarnya untuk mempersiapkan dan juga mengevaluasi kegiatan yang sudah terlaksana kemarin dan untuk kegiatan pembelajaran besok biar berjalan dengan baik dan lancar gitu ya. Nah, ketika kita melaksanakan praobservasi ini tadi saya ingin menanyakan beberapa hal ya. Jadi anggap ini ngobrol yang ringan saja, nanti mudah-mudahan bisa bisa memberikan suatu hal yang membangkitkan ide ataupun gagasan dari panjenengan. Mungkin yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang nanti akan jenengan ajarkan. Kira-kira apa bisa disampaikan itu? Ya, tujuan pembelajaran yang nanti akan dilakukan oleh anak-anak ya, yaitu untuk mengetahui struktur dan fungsi sel pada makhluk hidup, terutama pada tumbuhannya. Nanti kita pastikan. Ya. Jadi nanti jenengan fokus di pada tumbuhan ya. Okay. Kemudian terkait dengan area pengembangan yang jenengan rencanakan nanti, seperti apa itu? Jadi itu pengembangan yang akan dilakukan yaitu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan ya. Kalau pengetahuan berarti mereka harus memahami konsep-konsep dari sel ya dan fungsinya dan juga beserta strukturnya pastinya ya. Dan untuk yang kedua yaitu mereka diharapkan terampil untuk melakukan praktikum ya, menggunakan mikroskop dan juga bagaimana sih cara kerja ilmiah yang baik, benar. Oh, jadi nanti jenengan ini rencananya mau diadakan di kelas atau di laboratorium? Oh, di laboratorium, baik. Jadi anak-anak difokuskan untuk melatih keterampilan ilmiahnya. Jadi lebih fokus lagi untuk praktek menggunakan mikroskop itu sendiri. Oh, Nji. Terkait dengan rencana pembelajaran nanti yang akan jenengan lakukan di situ, mungkin dari strategi, model atau metodenya mungkin bisa disampaikan seperti apa? Nanti kolaboratif ya dan kooperatif. Jadi anak-anak itu nanti bekerja secara berkelompok ya, kemudian diskusi setelah melakukan pengamatan nanti diskusi dan kemudian lanjut untuk presentasi apa yang sudah didapatkan pada hari itu. Gitu. Jadi kegiatan diskusi, kolaborasi dengan sesama siswa, kemudian nanti dilanjutkan dengan presentasi. Tapi di situ di dalamnya itu pasti ada prakteknya gitu ya. Nah, jadi prakteknya itu nanti dibentuk kelompok-kelompok dan diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu. Baik, menarik intinya jadi untuk media sendiri, media pembelajaran. Menurut jenengan media apa nanti yang akan jenengan pakai gitu? Ya, untuk media sudah disiapkan LCD proyektor ya. Nanti akan ditampilkan video berupa sel yang membuat anak-anak itu mengerti, oh sel itu ternyata seperti ini gitu ya. Abstrak karena tidak bisa dilihat oleh mata langsung kan sel itu, sehingga butuh
visualisasi menggunakan video atau gambar yang di situ ada warna-warni ya, jadi supaya mereka lebih mudah untuk melihatnya. Kemudian selain itu proyektor ada apa lagi? ya ada mikroskop juga dan alat-alat praktikum yang lain. Gitu. Nanti menyediakan lembar Pengamatan. pengamatan. Ada. Oke. Jadi gini saja terkait dengan media ini sendiri. Kalau ini tuh sudah jenengan adakan evaluasi sebelumnya atau tetap ini dari kalau pengalaman mengajar panjenengan ini? Ya ini sudah merupakan evaluasi ya, karena dulu pernah di awal pembelajaran itu saya menggunakan gambar, ini saya gambar sendiri di papan dan memakai spidol yang pakai spidol hitam itu ya, jadi mereka kurang begitu tertarik gitu loh untuk melihat yang antusias atau memahami itu, karena tidak seperti gambar di video atau di gambar-gambar yang sudah ada di internet gitu. Jadi itu lebih bagus pastinya ya, dan juga mengerti oh gambarnya bedanya organel ini dengan organel yang lain itu seperti ini, itu lebih jelas. Jadi ini sudah melakukan evaluasi dari pembelajaran di tahun sebelumnya atau sebelumnya sudah dilakukan, dan panjenengan membuat suatu inovasi ya. Jadi diberikan tentang video karena memang sel ini abstrak gitu ya. Kemudian terkait dengan waktu pelaksanaan misalnya, kapan kira-kira waktu pelaksanaan jaringan ini dan di kelas apa itu? Insya Allah untuk kelas 11 sains 2 itu bertepatan di hari Kamis. Oh ya. Jam ke-3.45. Gitu. Jadi nanti jam 3.45 boleh ya saya datang ke sana untuk observasi. Kayaknya menarik ini karena memang ini yang ditunggu-tunggu anak ketika pelajaran IPA itu ya, apalagi biologi ini pasti terkait dengan praktikumnya gitu ya. Kemudian yang terakhir saja sebelum saya mengakhiri percakapan ini, dari percakapan yang kita lakukan tadi ini ada yang jenengan peroleh nggak, hasil yang jenengan peroleh lah, atau ide apa yang tadi muncul tiba-tiba ketika percakapan itu? Ya ini mengenai proses pembelajaran ya, memang benar-benar harus dipersiapkan karena untuk praktikum itu tidak bisa langsung ke kelas atau ke lab ya, tapi semuanya harus dipersiapkan mulai dari alatnya, bahannya, kemudian bagaimana nanti mengatur anak-anaknya ketika sudah masuk itu bagaimana harus langsung pakai jas lab ya. Kemudian nanti setelah itu mereka duduk, kemudian kita memulai itu dan mengalokasikan waktunya itu memang harus benar-benar ini ya, diatur dengan baik supaya nanti selesainya pun juga tepat gitu, tepat waktu, tidak molor juga. Terima kasih atas waktunya. Jadi nanti setelah ini di hari Kamis saya akan masuk atau ikut di kelas jenengan ya. Biasa saja, nggak usah terganggu ataupun merasa kerugian itu ya, karena memang itu bagian dari kegiatan observasi itu sendiri. Kemudian nanti setelah kegiatan observasi kita lanjutkan dengan obrolan pasca observasi. Gitu ya. Jadi monggo disiapkan semenarik mungkin nanti biar anak-anak itu tadi lebih tertarik seperti apa, karena tadi jenengan sudah punya ide menunjukkan video kan gitu ya. Terima kasih atas waktunya Saudara Evi. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Avanza, Alia, dia, Anasya, Anilia, Aurelia, Azata. Di manakah sel di dalam tubuh kita? Contohnya? Rambut. There are two broad categories of cells. Ini adalah sel kromosom. Ini bentuk-bentuknya, ini bisa terlihat kan bentuk-bentuknya. Nah, kalau misalnya sel epidermis bawang merah, dia itu bentuknya persegi dan dia itu berurutan. Di sini yang titik kecil ini itu namanya inti sel. Sedangkan yang di luarnya ini yang garis yang di luarnya itu adalah membran sel, dan yang di dalam sel itu adalah sitoplasma. Dan yang kedua adalah sel epidermis mucosa mulut. Yang di luar ini bentuknya yaitu tidak beraturan. Dan yang titik kecil ini adalah inti sel, yang di dalam ini sitoplasma, dan yang di luar ini adalah membran sel. Dan yang
Ya seperti ya. Nah, dan yang beda ini indisel. Dari sini menggambar jadi di sini kesimpulannya sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi sel ya kalau glukosa mulut ini bisa digunakan sebagai sel hewan karena sel hewan itu juga sama, itu tidak beraturan bentuknya. Terus kalau sel epidermis dua-duanya ini tuh sel tumbuhan. Nah, bisa dilihat kalau sel hewan dan sel tumbuhan itu bentuknya itu berbeda, banyak yang berbeda-beda. Terus kalau sel hewan itu bentuknya lebih tidak beraturan daripada sel tumbuhan. Karena sel tumbuhan memiliki karena sel tumbuhan memiliki dinding sel yang bisa membuat bentuknya itu tersusun rapi, tidak mudah hancur, berubah. tidak mudah berubah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan dengan baik. Apa yang masih menjadi pertanyaan bagi kalian? Ada yang bertanya? Sudah cukup jelas? Ya, bahwa kita review ya bahwa sel hewan dan sel tumbuhan itu berbeda. Apa bedanya sel tumbuhan dengan sel hewan? Sel tumbuhan memiliki kemudian memiliki apa lagi? Klorofil untuk fotosintesis. Sedangkan untuk sel hewan tidak memiliki. Ya. Nah, baik untuk itu hari ini kita akan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan nafas manis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bu Weni, kali Ustaz Evi. Terima kasih atas waktunya hari ini. Jadi insya Allah ini adalah agenda kelanjutan dari kegiatan observasi. Jadi kalau sebelumnya sudah pra-observasi dan kegiatan observasi, hari ini kita ada agenda pasca observasi dan langsung diawasi oleh Ibu pengajar praktek Bu Weni ya. Jadi insya Allah hari ini kita akan berdiskusi hasil dari ketika kemarin observasi di kelas. Insya Allah sebelumnya mungkin Bu Evi bisa memperkenalkan diri, ngomongnya agak keras biar tak dengar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Evi Ayu Chandra, pengajar biologi di SMA EGC. Oke. Kemarin untuk kelasnya yang diambil? Di kelas 11 sains. Terus sains putra atau putri? Putri. Putri. Itu kelas yang saya masuk kemarin. Oh iya. Nggih. Matematika. Kemarin juga waktu pembelajaran berdiferensiasi juga kita lakukan di situ. Nggih. Ini kelas untuk praktek. Terima kasih Bu Evi. Jadi nanti kita ngobrolnya mengalir saja ya. Jadi monggo nanti kalaupun ada sesuatu bisa ditanggapi dari apa yang saya sampaikan. Mungkin bisa disampaikan dulu terkait dengan kemarin saya sudah mengobservasi dengan di lab Bu ya. Di lab waktu itu juga ada pembelajaran berbasis praktek juga. Mungkin bisa disampaikan materi apa itu yang kemarin dibahas? Kemarin itu materi tentang struktur dan fungsi sel. Iya, materinya struktur dan fungsi sel. Jadi kalau sebelumnya, kalau Bu Evi di obrolan pra observasi itu
beliau menyampaikan bahwasanya pembelajaran yang sudah dilakukan dulu itu adalah memberikan pengantar berupa gambar. Nah sekarang kemudian setelah beliau merencanakan kemarin akhirnya tindak lanjutnya itu kalau gambar mati ya, akhirnya beliau kemarin menyampaikan tentang video ya. Nah mungkin bisa sharing pengalaman dengan kemarin setelah menampilkan pengantar berupa sel itu dari videonya itu seperti apa Nana? Ya, jadi dari video itu kan terlihat ya sel itu menjadi lebih visual. Jadi sel itu kan tidak bisa dilihat langsung oleh mata, lebih abstrak gitu ya. Sehingga harus divisualkan melalui gambar. Nah kalau gambar sendiri itu kan hanya pakai pulpen spidol hitam gitu ya, kemudian tidak begitu terang, tidak ada dimensinya, 3 dimensi gitu ya. Sehingga untuk pembelajaran yang kemarin itu saya menggunakan video proyektor dan mengambil video dari YouTube, kemudian saya tampilkan ke anak-anak dan respon anak-anak ya alhamdulillah luar biasa. Mereka yang memperhatikan dari setiap struktur dari selnya, organel yang di dalamnya itu juga mereka sudah melihat gitu, dan antusias untuk melihat pembelajaran itu melalui LCD proyektor. Iya, jadi lebih lebih hidup kelasnya. Jadi kalau sebelumnya itu memang dengan kemarin merencanakan, oh ini saya pakai video ternyata hasilnya seperti itu. Kalau dari anak-anak tadi kan responnya seperti itu. Kalau dari jenengan sendiri seperti apa terkait dengan rencana yang kemarin sudah diaplikasikan itu? Apakah lebih mudah untuk akhirnya menyampaikan tujuan pembelajaran itu atau seperti? Iya, menjadi lebih mudah karena kan gambarnya juga jelas ya, berwarna-warni, ada suaranya juga, pengantarnya di video. Kemudian kita bisa menjelaskan lebih detail, bisa diulang-ulang juga ketika anak-anak masih kurang paham materi tentang sel. Gitu ya. Kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran itu, apakah tujuan pembelajarannya yang dengan sampaikan? Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran kemarin apa? Iya, untuk memahami struktur dan fungsi sel dari kehidupan. Nah, itu kira-kira tujuannya tercapainya berapa persen kira-kira? Ya, alhamdulillah kemarin saya lihat tuh 90%. 90, kurang lebih 90%. Berarti kan masih ada 10% kan? Meskipun 100% itu enggak bisa kita jadikan acuan, tapi paling tidak itu kan sebagai evaluasi kita. Jadi masih ada 10% yang masih bisa kita upgrade lagi. Nah, kira-kira itu evaluasinya terkait dengan kemarin itu apa kira-kira yang masih perlu untuk ditambahkan lagi dari intinya itu? Kalau menurut saya ketika saya mengamati anak-anak itu ya, ketika praktikum mungkin anak-anak masih baru ya untuk mengamati sel, sehingga ketika ngambil preparat dari daun itu sendiri itu kadang mereka terlalu tebal untuk mengambil di kaca bendanya itu loh ya, meletakkannya itu sehingga terlihat di mikroskopnya itu menjadi hitam sehingga terlalu tumpuk-tumpuk selnya. Karena tumpuk-tumpuk jadinya tidak jelas. Harus lebih sering latihan lagi ya. Berarti gimana langkah ke depannya? Ya itu saya sudah mendemonstrasikan juga bahwa memberikan contoh bahwa untuk mengambil sel itu harus tipis-tipis mungkin. Ya, kemarin kita mengambil daun Rhoides color. Nah itu memang di epidermisnya itu lebih mudah itu diambil. Jadi ngambil sedikit saja bagian itu. Kalau memang tidak pernah praktek mungkin awal-awal mungkin ya akan kesulitan. Berarti lanjutnya nanti ya diajari dulu sebelum nanti, berarti harus memakan waktu yang agak lama jadinya. Itu kalau dari sisi, ada lagi kalau dari sisi jenengan dari guru sendiri kira-kira ada yang perlu ditambahkan ataupun diperbaiki lagi kalau dari jenengan mungkin ke depan itu? Ya mungkin ini untuk sarana juga ya. Jadi ketika kita praktikum itu memang semuanya harus sudah ada gitu ya, tersedia di laboratorium. Nah kadang
mungkin kita aja yang mungkin karena kesibukan ya kurang bisa melihat oh ini ternyata habis misalkan atau kaca penutupnya cover glassnya itu pecah, ada yang pecah. Nah itu benar-benar harus diperhatikan gitu. Jadi ada evaluasi berkelanjutan yang merawat. Iya, karena memang di sini belum ada ini ya, laporannya. Jadi laporannya jadi satu dengan gurunya ya. Ya itu nanti diusulkan. Nah, kemudian ini Bu, terkait dengan rencana ke depan ini kan sudah praktikum itu. Rencana selanjutnya terkait dengan pembelajaran apa tadi? Pembelajaran sel ya. Nah itu rencana ke depan seperti apa? Apakah lanjut praktikum lagi atau seperti apa? Ya, masih terus praktikum ya. Sehingga karena Pak sel ini adalah materi yang harus mereka Nggak masuk ke kelas nanti? Ya terserah ya, karena itu bisa di mana aja, bisa di dalam ruangan atau bisa di luar gitu, laboratorium terbuka. Jadi itu nanti berkelanjutan. Jadi materi sel nanti berkelanjutan ke sel tumbuhan kemudian sel hewan. Gitu ya. Jadi setelah kemarin anak-anak itu melihat secara realnya, mungkin anak-anak akan lebih termotivasi untuk ngecek ya, oh dalam-dalamnya itu kegunaannya. Kalau dulu saya belajar biologi itu cenderung hafalan. Ya itu sebenarnya saya nggak tahu. Jadi secara kasat mata itu di mana tempatnya itu, yang penting ada gambarnya, saya hafalkan. Terus beberapa hari mungkin lupa. Jadi mungkin ini apa namanya, biar anak-anak lebih ingat, ada nggak tips trik dari jenengan untuk lebih mudah ingat? Jadi memang biologi itu sering ya dikatakan sebagai pelajaran yang hanya hafalannya gitu ya. Memang di setiap pelajaran memang ada sesi menghafal, itu memang harus ada gitu ya. Untuk C1 gitu ya untuk menghafal. Tapi itu juga penting juga menghafal. Tetapi pemahaman itu juga penting juga. Jadi setelah menghafal itu mungkin dipahami benar-benar bahwa sel itu di mana sih di dalam tubuh kita, itu semua atas sel itu. Jadi dari sel darah itu juga sel kan. Tulang itu kan juga tersusun dari sel. Kulit sama otot juga tersusun dari sel. Semuanya itu tersusun dari sel. Oke, Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi kalau dari dirinya sendiri, kalau kita mengadakan coaching ini tadi ya, kalau dari sebelumnya ada observasi, kemudian observasi yang pas kali, gimana menurut dengan terkait dengan coaching ini sendiri? Ya, alhamdulillah bisa saya seperti merefleksi diri saya sendiri gitu ya. Apa-apa saja yang kurang dari pembelajaran anak-anak, kemudian kita sendiri pun juga memahami itu dan memberikan solusi yang terbaik lah bagi kita semua. Mungkin nanti kedepannya bisa coaching antar guru dengan guru mungkin ya, sama guru biologi atau seperti apa gitu ya. Anjay, kita aja Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu waktunya, nanti bisa dilanjutkan dan bisa diaplikasikan mungkin di materi yang lain atau dengan saling kolaborasi dengan gurunya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.